Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 6B. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembelajaran 4 LKS tema 2. Silahkan dibuka pada halaman pembelajaran 4 18 ya, tema 2. Ingat, ini sekarang kita sudah di tema 2 ya. Sudah dibuka halaman halaman 18. Ada suara-suaranya ya. Kini kita akan halaman 18 sudah. Ini adalah peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Berarti sekitar, kan proklamasi kemerdekaan kan 17 Agustus ya. Berarti sekitar ini 9 Agustus, tapi tahunnya 1945. Misalkan saja pada tanggal 9 Agustus. Kalau kita lihat tahun 45 bisa nggak ya? Ini bisa diganti nggak sih? Pada hari apa ya? Oh, nggak bisa ya. Sudah. Pada tanggal 9 Agustus 1945, berarti 76 tahun yang lalu. Ya, umur kalian yang baru 10 tahun ya, 76 tahun ini berarti sudah mbah ya. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan ini bukan dokter tapi Dr. Rajiman Widioningrat berangkat ke Dalat, Vietnam. Ingat, Vietnam ada di sebelah utara Indonesia ya. Kedatangan mereka ke Dalat dengan tujuan memenuhi undangan penguasa perang tertinggi di Asia Tenggara, yaitu Marskal Terauchi. Waktu itu kan Indonesia masih dijajah Jepang. Nah, yang Jepang itu terutama menjajah atau menguasai daerah Asia Tenggara, dan yang menjadi komandan atau pimpinan tertinggi di kawasan Asia Tenggara itu adalah Marskal Terauchi. Marskal itu jabatan dalam Angkatan Laut. Di Dalat, ketiga pemimpin Indonesia tersebut diberitahu tentang keputusan pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Saat akan menentukan hari pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, terdapat perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Pejuang golongan muda yang terdiri atas Soekarni, Adam Malik, Kusnaini, Sultan Syahrir, Sudarsono, Supono, dan Khairul Saleh. Nah, ini ada Malik menjadi Menteri Luar Negeri. Menghendaki kemerdekaan secepat mungkin, sedangkan pejuang golongan tua yang diwakili oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta tidak ingin terburu-buru karena mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Nah, ini kenapa ada perbedaan pendapat. Golongan tua menginginkan kemerdekaan sesuai yang dijanjikan oleh Jepang. Jadi tidak ingin adanya pertempuran lagi, tidak ingin ada bangsa Indonesia yang meninggal lagi. Makanya sudahlah, ikut saja yang dijanjikan oleh Jepang, entah itu tanggal berapa atau bulan berapa. Itu oleh golongan tua. Tetapi oleh golongan muda berpikir bahwasanya saat itu Jepang telah kalah dan menyerah tanpa syarat kepada Amerika, kalah di Perang Dunia Kedua setelah dijatuhi bom di dua kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, bom atom. Maka dari itu para pejuang muda atau golongan muda berpikir bahwasanya Jepang itu sudah tidak ada kekuatan. Maka selagi Jepang sedang tidak ada kekuatan, daripada nanti dikuasai oleh pemenang Perang Dunia Kedua atau dijadikan Jepang sebagai daerah kedua, lebih baik memerdekakan diri selagi Jepang tidak ada kekuatan. Begitu, karena kalah perang Jepang. Jadi perangnya Jepang itu tidak hanya di Asia Tenggara, mereka menang di Asia Tenggara, tetapi kalah
saat Perang Dunia Kedua. Ini, pada saat itu para pejuang golongan muda kehilangan kesabaran. Mumpung Jepang kalah, esih manut-manut baik begitu kan. Kemudian mereka mengamankan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta serta membawanya ke Rengas Dengklok yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Nah, ini mereka dibawa secara oleh golongan muda karena ini yang berpengaruh ini. Tujuan pengamanan itu adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Mereka meyakini Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap melawan Jepang serta siap menunggu resikonya. Nah, itu disebutkan karena telah kalah Jepang di perang yang lain. Sementara itu di Jakarta golongan muda yang diwakili Wikana dan golongan tua yang diwakili oleh Mr. Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Selanjutnya diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, mereka langsung menuju ke rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda di Oranye Nassau Boulevard, sekarang menjadi Jalan Imam Bonjol nomor 1, gedung Museum Perumusan Teks Proklamasi yang diperkirakan aman dari Jepang. Sekitar 15 pemuda berkumpul di sana, antara lain BM Diah, Bakri, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, Khairul Saleh, untuk menegaskan bahwa pemerintah Jepang tidak campur tangan tentang proklamasi. Di kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda, para pejuang kemerdekaan melakukan rapat semalam suntuk untuk mempersiapkan teks proklamasi. Dalam rapat tersebut dihasilkanlah konsep naskah proklamasi dan telah disepakati. Konsep Soekarno yang diterima kemudian disalin dan diketik oleh Sayuti Melik pada harinya tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dengan alasan keamanan pembacaan, ini agak buram ini. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, dulu itu namanya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sekarang dirubah menjadi Jalan Proklamasi nomor 1. Tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hari Jumat Legi. Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini direkam terus kemudian disebarluaskan melalui radio-radio, pamflet, koran, dan lain-lain untuk menyebarluaskan bahwasanya Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penjajahan. Tetapi ketika awal kemerdekaan itu bukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, belum, masih Jawa, Sumatera pun Sumatera, lalu ada Nusa sebagian, belum sampai Kalimantan, apalagi Papua. Papua itu setelah agresi militer kedua baru itu melawan Belanda. Kita mengusir Belanda beberapa tahun lah, itu di 48 sekitar itulah. Nah, itu baru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu pun pada tahun 99 atau tahun 2000-an itu ada provinsi yang lepas, yaitu provinsi Timor Timur atau sekarang sudah menjadi Timor Leste. Awalnya itu Timor Leste kan dijajah Portugal, tetapi kemudian ikut ke Indonesia pada tahun 50 atau 60 berapa itu. Nah, tetapi setelah ikut Indonesia terjadilah aksi pemberontakan tahun 99. Ada tokoh-tokohnya seperti itu berarti pada zaman Presiden Habibie lepas Timor Timur, sekarang menjadi Timor Leste. Ibu kotanya Dili, bisa dilihat itu daerah Nusa Tenggara. Nah, ini ada pendalaman materi. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Makhluk sosial itu artinya kita saling membutuhkan satu sama lain, tidak bisa
berdiri sendiri. Misalkan kalian sakit pasti ke dokter. Oh, kalau misalkan kalian dokter, mobil kamu rusak atau motor kamu rusak, tidak mungkin kamu apa memperbaikinya sendiri, pasti ke bengkel montir sendiri ya. Misalkan kalian, oh saya montir dan juga dokter, kalian ingin makan, pasti kalian membutuhkan beras. Beras adanya di petani atau pedagang. Nah, itu kan sama saja orang lain. Jadi kita saling melengkapi ya, tidak dapat berdiri sendiri. Untuk itu sesama manusia harus saling rukun agar bisa melengkapi satu sama lain. Kerukunan dapat tercermin dari kekompakan sesama manusia dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan. Menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, hidup rukun itu damai ya, tidak saling kisruh atau berbenturan atau saling marah gitu gampangannya. Yang pertama, nilai persatuan dan kesatuan di dalam keluarga. Persatuan Indonesia sila keberapa, ingat-ingat. Yang A, membantu ibu memasak di dapur sehingga pekerjaan ibu lebih cepat selesai. Ayo, siapa yang suka membantu ibu memasak di dapur? Yang kedua, bergotong royong membersihkan halaman rumah. Lalu yang ketiga, membantu ayah mengecat dinding rumah sehingga rumah menjadi rapi. Ya, intinya saling menolong atau saling membantu. Yang kedua, ada nilai persatuan di sekolah. Yang pertama, menghormati teman yang berbeda ras, suku, agama, dan budaya. Misal kalian ada teman kalian yang berbeda agama. Kalian Islam, ada yang agamanya Hindu. Kalian menghormati, jangan mengejek. Atau berbeda suku. Teman kalian sukunya suku Betawi atau suku Dayak misalkan. Ya jangan menghina, saling menghormati. Yang kedua, membantu teman yang sedang kesulitan. Ada teman kalian kesulitan tidak membawa pulpen, kalian pinjami. Yang ketiga, saling mengasihi dan menyayangi dengan teman. Jangan malah kalian berkelahi, itu terutama anak laki-laki senangnya berkelahi. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan di masyarakat, lingkungan kalian, rumah, di sekitar rumah kalian, masyarakat. Yang pertama, meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah, meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, membangun pembangunan yang merata serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu tadi pembelajaran 4 tentang nilai persatuan dan kesatuan di keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Jadi pada saat sebelum 17 Agustus tahun 1945 itu ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua yang diwakili oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta berseberangan atau berbeda pendapat dengan golongan muda yang terdiri atas Soekarni, Adam Malik, Kusnaini, Sutar Syahrir, Sudarso, Supono, Khairul Saleh. Ya, berbeda pendapat. Golongan tua inginnya tetap melaksanakan menunggu arahan dari Jepang yang kala itu menjajah Indonesia tentang janjinya akan diberikan kemerdekaan setelah bertemu dengan Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Sedangkan oleh golongan muda seperti Soekarni, Adam Malik, Kusnaini, Sultan Syahrir itu dan lain-lain menginginkan agar segera dilaksanakan kemerdekaan karena waktu itu Jepang telah kalah Perang Dunia Kedua. Ya. Nah, maka golongan muda menculik atau membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, yaitu yang terjadi peristiwa Rengas Dengklok, supaya Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh omongan atau oleh bangsa Jepang, ya, agar segera saja. Nah, puncaknya
Naskah diketik di rumah Laksana Muda Tadashi Maeda. Diketik oleh Sayuti Melik dan dikumandangkan teks proklamasinya pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekarang menjadi Jalan Proklamasi nomor 1. Terima kasih telah mendengarkan, telah memperhatikan pembelajaran hari ini. Silakan kalian untuk membuka halaman 20 untuk mengerjakan ya latihan pembelajaran 4. Setelah itu seperti biasa diunggah. Tetap sehat, jaga jarak, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Keluar rumah hanya ketika ada hal yang penting saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.